Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nadila, NPM 0103200012. Saya Laila Yunika, NPM 0103200023. Perkenalkan, nama saya Rada Veronica, NPM 0103200016. Kami akan mempresentasikan tentang integumentary system atau pertahanan bagian luar. Saya akan menjelaskan pengertian dari integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini mencakup kulit, kuku, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya. Yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar di bagian tubuh. Kulit terbagi menjadi dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Kulit epidermis merupakan lapisan luar yang terdiri dari jaringan epidermis, berlapis banyak, dan berasal dari erivat ectoderm. Yang kedua dermis atau thorium merupakan yang terdapat kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. Kulit dibagi dalam dua kategori, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal biasanya dijumpai di telapak kaki ataupun di telapak tangan. Dan kulit tipis meliputi semua bagian tubuh yang ada kulit kecuali telapak kaki dan telapak tangan. Adapun fungsi-fungsi kulit yaitu sebagai alat peraba, pengatur suhu tubuh, sebagai alat pengeluaran kelenjar berupa keringat, sebagai organ pelindung di bawahnya, dan sebagai Tentang bagaimana tanduk terbentuk. Menurut penelitian terbaru, tanduk mereka terdiri dari keratin yang mengandung kalsium dan melanin. Sebagai ganti dari tulang, tanduk tersebut terbentuk dari perilaku hewan saat mengusap-ngusapnya melunak karena panas matahari di tanah. Lanjutkan tentang tanduk. Manfaat tumbuhan tanduk bukan cuma jadi tanaman hias. Berikut beberapa manfaat tanaman tanduk rusa untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, memperkuat kesehatan tulang dan sendi. Yang kedua, mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, membantu fungsi seksual yang sehat. Yang keempat, mengontrol tekanan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Yunika. Di sini saya akan menjelaskan tentang integumentary system bagian tanduk. Tanduk adalah bagian tubuh beberapa binatang yang tumbuh dari kepalanya. Tanduk mengandung banyak keratin di dalamnya, protein yang juga ada di rambut dan kuku manusia. Keratin dan protein ini menggulung mengelilingi tulang dan terdapat di dalamnya. Tanduk sejati dimiliki oleh hewan dari famili Arthrodactyl. Fungsi tanduk. Tanduk menjadi senjata utama yang digunakan oleh sejumlah hewan dan menjadi alat pertahanan untuk melawan rival mereka, ular dan muri di Direktur Kebun Binatang Oregon di Portland. Tanduk juga menjadi alat untuk mengkomunikasikan kekuatan yang dimiliki oleh seekor hewan. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel yang lembut, mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kuku jari tangan tumbuh lebih cepat dibandingkan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas suhu tubuh. Nutrisi yang baik
sangat penting bagi pertumbuhan tubuh. Sebaliknya, kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, maka pertumbuhan kuku sangat lamban dan rapuh. Karena fungsi utama pada kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut, antara lain terbentuk keratin, protein yang kaya akan sulfur. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar lemak. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat antara lain dari pancaran terik matahari pada waktu berolahraga dan rangsangan saraf yang kuat dan lain sebagainya. Fungsi kelenjar keringat selain sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu atau termoregulasi. Sedangkan yang kedua, kelenjar lemak. Pada kelenjar lemak terdapat butir sekresi yang disebut sebol 5. Secara histologi tergolong dalam tipe alveolar atau Esiner, bergulung dan holokrin, serta mempunyai fungsi sebagai proteksi. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, karena kesempurnaan hanya Allah yang memiliki. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.